adapun problematika yang saya tawarkan adalah bagaimana mengubah pembelajaran agar secara efektif mencapai tujuan Merdeka Belajar. Next. Lanjut. Nah, ini adalah problematikanya. Saudara-saudara para peserta seminar yang saya tahu adalah pendidik dan calon pendidik, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkoridorin agar pembicaraan kita ini tidak menyimpang kemana-mana dan jelas apa arahnya, maka saya tuntun dengan pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Yang pertama nanti pembicaraan kita akan berkisar kepada kenapa perlu Merdeka Belajar. Yang kedua, apa Merdeka Belajar itu. Kemudian yang ketiga, apa peran guru dalam pembelajaran. Yang keempat, apa yang harus dirubah dari peran guru itu, dan kemudian yang kelima nanti adalah bagaimana caranya. Nah, dengan demikian setelah seminar ini mudah-mudahan Anda jelas apa yang akan Anda peroleh dari seminar ini. Lanjut. Yang pertama, mari kita lihat kenapa perlu Merdeka Belajar. Tadi secara umum telah disampaikan. Saya juga tidak akan mengulangi panjang lebar. Yang pertama, jelas kita dalam dekade ini dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu industri 4.0, yaitu industri yang keempat yang demikian besar. Kemudian kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi. Itulah yang melatar belakangi sehingga sistem pendidikan harus mampu mengantisipasi kenyataan itu. Itu kenapa Merdeka Belajar. Nah, tentu mudah-mudahan ini sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan sehingga mencetuskan kebijakan ini. Kemudian perlu lanjut. Berdasarkan kajian saya, ada karakteristik pembelajaran di era baru ini. Tadi Dr. Yayu telah menyampaikan adalah kecenderungan pendidikan di era baru. Sekarang ini saya akan lebih menukik pada karakteristik pembelajaran di era baru di mana para guru nanti menjadi faktor penentu dalam pembelajaran itu. Yang pertama, ini tidak perlu saya jelaskan, barangkali nanti jelaskan melalui kuliah-kuliah langsung. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan informasi, komunikasi dan teknologi dan perangkat pembelajaran virtual. Kemudian ini barangkali nanti kita perdalam, private classroom ini mungkin merupakan lanjutan dari blended learning. Kemudian mengembangkan soft skill berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah. Jadi kalau guru hanya menyampaikan materi saja, tidak mengajari siswa berpikir kritis, barangkali itu disebutnya adalah guru zaman dulu. Kemudian pembelajaran juga cenderung melakukan kolaborasi dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama. Jadi kemampuan kolaborasi antara guru dengan masyarakat, guru dengan orang tua, guru dengan guru menjadi faktor yang penting. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Yayu, dan memberikan fleksibilitas untuk proses pembelajaran antara lain dalam bentuk blended learning. Inilah karakteristik pembelajaran di era baru. Kenapa hal ini saya kemukakan? Karena perubahan peran guru nanti bertitik tolak dari karakteristik ini. Lanjut. Nah, apa konsekuensinya bagi lembaga pendidikan?
Kalau itu adanya, maka lembaga pendidikan mau tidak mau ada 3 syarat utama. Yang pertama, harus memiliki jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Kita di sini ditunjukkan tadi, begitu jaringan kita tidak stabil, maka ada waktu yang terbuang. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah instrumen pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting yang kaitannya dengan materi ini adalah guru profesional dan berkualitas. Jadi, kalau kita ingin memasuki era baru nanti, maka 3 hal ini harus menjadi sasaran untuk pengembangan bagi lembaga-lembaga pendidikan. Satu saja kurang, kemungkinan tidak akan berjalan. Lanjut, marilah kita jawab, apa hakikat Merdeka Belajar? Yang pertama kita pahami, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan RI. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan era industri yang keempat. Lanjut, esensinya apa? Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid-murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri dan mampu melakukan inovasi. Ini adalah esensinya. Karena waktunya pendek, maka ini nanti kalau mau penjelasan lebih lanjut pada kuliah-kuliahan. Kemudian berikutnya perlu diketahui, lanjut. Saudara-saudara, para peserta seminar yang saya hormati, barangkali ini kita kristalisasi, sebetulnya Merdeka Belajar itu akan dibawa kemana? Profesor Uman yang saya hormati, mohon koreksi kalau ada kesalahan. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Saya ingat pada saat saya jadi ada seorang guru hanya mengarang. Ini ilustrasi ini selalu saya ingat. Bertamasya ke Pelabuhan Ratu. Apa yang salah dengan ini? Bayangkan, anak disuruh mengarang dengan judul yang sudah dipastikan oleh guru. Mengarang bertamasya ke Pelabuhan Ratu. Pertanyaannya, apakah semua anak sudah tahu Pelabuhan Ratu? Apakah anak-anak itu semuanya bertamasya? Apakah kalau bertamasya ke Pelabuhan Ratu? Ini pertanyaan. Itulah tekanan yang tidak terhingga pada diri murid, sehingga murid itu mengarang hanya pada suatu hari tanpa dilanjutkan. Itulah barangkali perlunya ada kebebasan. Lantas bagaimana kalau hal itu harus dilakukan? Mestinya guru hanya memberikan tema, anak-anak sekarang pelajaran mengarang, temanya adalah bertamasya, judulnya terserah kalian. Kalau yang pernah ke Taman Mini, judulnya bertamasya ke Taman Mini. Kalau pernah ke Pelabuhan Ratu, judulnya bertamasya ke Pelabuhan Ratu. Itulah salah satu bagaimana siswa itu diberikan kebebasan untuk berkreasi. Itu salah satu ilustrasi barangkali saya masih ingat karena saya adalah bekas guru sekolah dasar dulu. Lanjut. Saudara-saudara sekalian, tadi Profesor Uman telah bercerita tentang untuk apa anak itu belajar. Saya membaca uraian dari Mas Menteri
bahwa kita mengajarkan siswa, mendidik siswa, membelajarkan siswa tentu mempunyai tujuan. Untuk apa? Itulah yang disebut dengan learning outcomes. Yang disimpulkannya adalah menciptakan, mencetak pelajar-pelajar Pancasilais yang antara lain profilnya adalah 1. Bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Nah, inilah tugas kita. Jadi walaupun Merdeka Belajar itu menjadi kebijakan, tetapi kita terikat satu tujuan bahwa siswa kita, mahasiswa kita harus memiliki karakter tertentu. Lanjut. Lantas apa peran guru? Saudara-saudara, para calon guru, para guru dan pendidik, saya adalah mantan guru. Dan sekarang juga kalau boleh disebut saya juga masih jadi guru. Hanya bedanya pada waktu formil, sekarang yang tidak formil. Perlu diketahui dan disadari bahwa kebijakan pendidikan sebaik apapun, jika tidak didukung oleh perilaku positif guru, niscaya tidak akan berhasil. Yakinlah itu. Saya mulai tahun 77 menjadi guru, ada perubahan kurikulum 75, kemudian ada CBSA. Tetapi semuanya itu hanya ada level di kebijakan. Tatkala guru tidak berubah, saudara-saudara yakinlah bahwa kebijakan yang begitu hebat, entah itu namanya Merdeka Belajar, entah itu reformasi pendidikan yang lain, maka saya menduga keberhasilannya terletak pada guru adalah sebagai guru. Saya berasumsi, yang kedua, peran guru tidak bisa digantikan dengan perangkat teknologi, secanggih apapun. Mohon maaf kalau ini terlalu ekstrim. Jadi peran guru tidak bisa digantikan dengan perangkat teknologi karena guru itu adalah mengajar dengan rasa. Kalau hanya mentransfer pengetahuan barangkali bisa dengan teknologi. Tetapi tatkala guru harus mengembangkan rasa karsa, maka ini perlu kehadiran seorang guru secara fisik. Yang ketiga, kalau peran guru tidak bisa digantikan dengan teknologi, harus bagaimana? Harus menyesuaikan perkembangan teknologi. Jadi jangan menyerah bahwa guru itu memang dengan teknologi, gantikan dengan teknologi, tetapi tidak mau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Itu juga salah. Kenapa begitu? Barangkali saya mundur sedikit. Lanjut. Saya hanya ingin mengingatkan, pada saat saya jadi guru tahun 2003, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan bahwa kewajiban seorang pendidik termasuk guru adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ini adalah kebijakan. Tetapi sudah 17 tahun apa yang terjadi di ruang-ruang kelas ini hanya ada di level undang-undang tapi tidak terbukti di ruang kelas. Kuncinya adalah guru. Andai kata ini semuanya sudah dilaksanakan oleh guru, maka Merdeka Belajar itu sebetulnya sudah terwujud dengan sendirinya. Sehingga dalam hati kecil saya mengatakan bahwa Mas Nadiem itu sebetulnya hanya mengingatkan kewajiban kita sebagai guru berdasarkan undang-undang itu. Oleh karena itu, apabila seorang guru telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan undang-undang itu, maka
merdeka belajar itu sebagian besar telah terwujud. Kenapa? Ya. Yang kedua, kenapa guru menjadi penting? Karena guru tatkala, tadi Profesor Lukman bagus sekali, tatkala pintu sudah dikunci, maka di situ guru akan menjadi manajer pembelajaran. Dan saya sangat setuju. Apa tugas manajer pembelajaran? Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengukur dan menilai proses dan hasil belajar. Tatkala pintu sudah ditutup, ada di manakah kepala sekolah? Ada di manakah pengawas? Ada di manakah kepala dinas? Di situ yang ada hanyalah guru dan murid. Oleh karena itu saya berpendapat mutu pendidikan akan diwujudkan tatkala terjadi interaksi yang positif di dalam kelas, di mana guru menjadi manajer pembelajaran. Lanjut. Mari kita lihat. Untuk menguatkan konsep tadi, maka kita lihat analisisnya. Ini ada suatu gambaran bahwa pembelajaran kita lihat sebagai suatu sistem yang komponennya terdiri dari siswa, bahan ajar, guru, dan metode. Interaksi antara guru, siswa, dan bahan ajar maka akan bermuara kepada proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan menghasilkan insan Pancasila, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan, berakhlak mulia. Mari kita lihat, di antara siswa, guru, bahan ajar, siapa penentunya? Silahkan jawab. Ada siswa yang pinter, tatkala gurunya tidak piawe, maka siswa itu tidak belajar apa-apa. Bahannya bagus, siswanya bagus, gurunya tidak ngerti metode, maka tidak akan terjadi proses belajar. Tetapi saya yakin, andai kata siswanya malas, gurunya pandai, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Maka dari itu saya berpendapat bahwa faktor guru adalah faktor yang penting. Lanjut. Dilihat dari aspek manajemen. Guru adalah manajemen pembelajaran yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Yang menyusun perencanaan adalah guru, yang melaksanakan pembelajaran guru, yang mengawasi sebetulnya adalah guru itu sendiri secara langsung di kelas itu. Karena pada saat 40 menit mengajar, ada di manakah pengawas, ada di mana kepala sekolah, ada di manakah kepala dinas. Di situ yang ada adalah guru. Lanjut. Lantas apa yang harus dirubah? Next. Lanjut, Mas. Sebelumnya, apa yang harus dirubah? Ada dua hal menurut saya. Pertama adalah perubahan paradigma guru. Yang kedua adalah keterampilan teknis. Yang menyangkut keterampilan teknis. Dengan adanya era merdeka belajar ini, maka nuwun sewu para guru yang terhormat, marilah kita rubah paradigma kita. Yang dulu kita senang sekali mengatakan saya mengajarkan, coba dirubah menjadi saya membelajarkan. Tentunya akan berbeda, dan ini sudah dicanangkan di dalam PP 19 tahun 2005 bahwa terjadi reformasi antara istilah mengajarkan diganti dengan membelajarkan, sehingga tolok ukur keberhasilan seorang guru adalah tatkala siswa belajar, bukan tatkala guru menyampaikan materi bahan ajar. Maka dari itu, mari kita sama-sama merubah diri kita, ubah paradigma kita. Tatkala masuk ke kelas, niatnya adalah membelajarkan siswa. Yang kedua, kalau kita menjadi guru cenderung memberitahu, hebat. Tetapi zaman sekarang paradigmanya sudah berubah.
Siswa tidak pantas untuk diberitahu, tetapi dia biar mencari tahu. Oleh karena itu, guru harus berubah menjadi memberi motivasi agar siswa mencari tahu. Yang ketiga, menganggap sebagai instruktur. Mari kita rubah menjadi inspirator. Akan lebih hebat tatkala guru itu memberikan inspirasi sehingga murid bisa belajar di mana saja, dengan apa saja, tanpa tergantung kepada siapa. Kemudian negatif thinking kita rubah dengan positif thinking. Menurut saya ini kalau ada guru-guru yang masih alah jika belajar itu apa sih, jangan masalah akhirnya itu juga tolong ini dikoreksi. Marilah kita berpikir positif bahwa merdeka belajar akan mengantarkan bangsa Indonesia maju di masa depan. Kemudian jangan puas menjadi pelaksana. Guru harus menjadi pemikir. Mulai dari menganalisis kurikulum sudah mulai berpikir, merencanakan kurikulum, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Dia harus bertindak sebagai pemikir, bukan hanya pelaksana. Lanjut. Kemudian perubahan kemampuan teknis tentunya menyangkut pada tugas pokok seorang guru, yaitu kemampuan teknis merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil dan proses pembelajaran. Lanjut. Rambu-rambu apa yang bisa kita cermati di dalam kita merencanakan pembelajaran di era baru ini? Tolong lanjut, Mas. Ya. Dalam perencanaan pembelajaran yang pertama, guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format. Yang ini sudah diwadahi oleh kebijakan Menteri kita dengan RPP 1 halaman. Yang kedua, RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri, bukan prakarsa orang lain. Yang ketiga, RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Cukup 1 lembar saja. Kemudian penulisan RPP singkat agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara terarah. Dan yang paling penting, jangan lupa, rencana pembelajaran harus disusun berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Kesepakatan saya beri tanda kutip, artinya tidak harus kompromi satu persatu. Asumsinya apa? Dalam Merdeka Belajar ini anak bebas memilih tempat, materi, dan media belajar. Mudah-mudahan ini didengar oleh kepala sekolah, didengar oleh para penyelenggara pendidikan, bahwa belajar itu tidak harus di dalam kelas. Lanjut. Dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan cara, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang dapat menciptakan suasana belajar bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis. Ini berdasarkan undang-undang dan merupakan kewajiban. Hanya sayangnya kewajiban ini tidak disertai sanksi. Jadi masih untung kalau guru tidak mengajar seperti itu, tidak kena sanksi. Tentu ini hanya rambu-rambu awal, perlu disusun indikator dari tiap unsur. Bermakna itu indikatornya apa, menyenangkan indikatornya apa, kreatif itu indikatornya apa, dinamis indikatornya apa, dialogis indikatornya apa. Ini tentu ada pengembangan lebih lanjut nanti dalam perkuliahan harian. Jadi sekali lagi, dalam pelaksanaan pembelajaran, yang paling penting harus menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Lanjut. Ini ada beberapa istilah pembelajaran, kenapa ini saya tayangkan. Pada rekan-rekan guru barangkali menjadi asumsi, menjadi konsumsi, ada pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik. Pada waktu saya memberikan kuliah, tatkala guru saya tanyakan seorang mahasiswa, apa bedanya strategi, metode, dan teknik? Ternyata
masih belum sempurna jawabannya, maka dari itu ini saya tuliskan di sini untuk diberi untuk mendapatkan perhatian. Penilaian. Kemampuan teknis berikutnya adalah penilaian. Barangkali ini terakhir. Silakan. Penilaian diubah dari pengukuran prestasi belajar akademik menjadi pengukuran kemampuan literasi. Literasi digital dan HOTS. Nah ini. Kemudian siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini stigma siswa pintar dan bodoh lambat laun akan hilang. Contoh, seorang guru mengajarkan matematika, ada anak mendapatkan 5. Dia mengatakan anak itu bodoh. Barangkali ke depan nanti kita akan tidak seperti itu karena tidak semua anak di kelas itu akan menjadi ahli matematika. Siapa tahu yang matematikanya nilainya 5, dia pandai menyanyi dan larinya cepat. Dia bisa hidup dari menyanyi dan bisa hidup dengan larinya cepat. Demikian juga kalau anak itu tidak bisa menghafal rumus-rumus dalam IPA, belum tentu dia itu bodoh di tempat lain. Maka dari itu penilaian pun harus mulai dirubah secara teknis. Lanjut, ini yang terakhir, slide terakhir. Saudara-saudara para peserta seminar yang saya hormati, materi yang disampaikan ini sungguh berupa preview saja. Untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya diperlukan pembahasan lebih luas dan mendalam. Mudah-mudahan ini dapat ditindaklanjuti oleh para dosen-dosen yang sekarang hadir. Mudah-mudahan ini akan kita diskusikan bersama untuk menyusun strategi bagaimana merdeka belajar kita implementasikan. Semoga hal ini menginspirasi para peserta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.